Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Alzara dengan NIM 22201101058 akan membuat sebuah video opini dengan tema permasalahan kesehatan masyarakat terkini dan bagaimanakah Anda sebagai seorang mahasiswa kedokteran dapat berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan kesehatan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, jadi sebagai mahasiswa kedokteran sudah seharusnya kita mengetahui permasalahan bangsa, terutama mengenai kesehatan, dan bergerak dalam rangka mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Peran mahasiswa kedokteran cukup penting, terutama dalam rangka mempromosikan aktivitas-aktivitas kesehatan. Selain itu, memenuhi pilar tridharma perguruan tinggi menjadi salah satu mutlak bagi seorang mahasiswa fakultas kedokteran yang kelak akan menjalani profesi sebagai dokter, yakni sebuah profesi yang erat kaitannya dengan pengabdian dan juga kontribusi terhadap masyarakat. Mahasiswa kedokteran yang dinilai memiliki tingkat keilmuan di bidang kedokteran yang lebih tinggi dibanding masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dengan cara peka terhadap isu-isu kesehatan di lingkungan sekitar. Kontribusi mahasiswa kedokteran untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat terkini guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menurut saya dapat dilakukan dengan edukasi dan aksi. Nah, contoh permasalahan kesehatan masyarakat terkini adalah stunting pada balita. Stunting merupakan permasalahan kurang gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan dan akan mulai terlihat saat anak berusia 2 tahun. Stunting ini disebabkan oleh beberapa aspek seperti rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan yang dapat menghambat penyerapan gizi anak. Dan stunting ini ditandai dengan tumbuh kembang anak yang terhambat. Kontribusi dan peran mahasiswa kedokteran dalam permasalahan stunting ini dengan cara memberikan edukasi, yakni dengan sosialisasi mengenai stunting kepada calon ibu, calon ayah, dan masyarakat pada daerah yang memiliki tingkat prevalensi stunting yang tinggi. Sosialisasi ini bisa dilaksanakan dengan cara KIP atau komunikasi interpersonal dengan mendatangi rumah ke rumah ataupun sosialisasi terbuka atau umum. Nah, sosialisasi ini berisi pemberian edukasi-edukasi mengenai permasalahan stunting yang awalnya dari kurangnya pemahaman akan stunting oleh calon ibu dan juga calon ayah. Nah, sehingga diperlukan upaya pencegahan sejak dini, yaitu sejak masa kehamilan agar kesehatan dan gizi calon ibu dan juga anak dapat terpenuhi dengan baik sejak 1000 hari pertama kehidupan calon anak. Nah, setelah edukasi, kami juga melaksanakan aksi, yaitu dengan melakukan pengecekan status gizi ibu hamil, dan anak. Dengan adanya aksi ini, maka akan diketahui apakah status gizi ibu hamil, dan anak tersebut sudah tergolong baik atau belum. Nah, jika belum terpenuhi dengan baik, maka dapat kami fasilitasi dalam pemenuhan status gizi tersebut dengan memberikan bantuan makanan tambahan atau PMT, kemudian memberikan edukasi pentingnya makanan dengan gizi seimbang untuk kebutuhan gizi yang cukup bagi ibu hamil, dan juga anak. Nah, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga diperlukan untuk menurunkan resiko terkena penyakit menular akibat kontaminasi bakteri atau kuman yang nantinya akan berpengaruh pada status gizi. Nah, sosialisasi yang diselenggarakan bisa ditambah dengan inovasi dan kreativitas guna menarik perhatian dan antusias dari masyarakat serta anak-anak. Tidak hanya penyuluhan pada umumnya, sosialisasi ini bisa dilakukan dengan menambah kegiatan yang menyenangkan, seperti kegiatan membacakan dongeng pada anak-anak, menampilkan drama, sehingga bisa menyenangkan, lalu melakukan permainan bersama, menyelenggarakan jalan sehat, kemudian nanti ada kupon, juga door prize, sehingga pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat akan menghadirkan rasa antusiasme dan penasaran bagi masyarakat, sehingga harapannya edukasi dan informasi yang kita berikan akan lebih tertanam pada masing-masing pribadi masyarakat dengan cara yang menyenangkan namun tetap informatif. Dengan melakukan edukasi dan aksi tersebut, diharapkan mahasiswa kedokteran dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup, dimulai saat sebelum kehamilan, masa kehamilan, hingga anak tersebut lahir dan tumbuh. Jika upaya tersebut dilakukan, maka insya Allah dapat membantu dalam menurunkan tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.